Visi Keluarga Part 2. Stand by. 3, 2, 1, action. Kamu sedang mengikuti podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Saya Daniel dan istri saya Debbie. Ya, kita akan continue melanjutkan tentang pembahasan visi keluarga bagian yang kedua. Yes. Nah, kita masuk sekarang ya. Bagaimana cara, tadi pertanyaan kamu sebelumnya adalah bagaimana kita mendapatkan dan menuliskan visi itu. Ya. Nah, tentunya sekali lagi visi ini sangat penting sekali karena akan membantu keluarga kita menavigasi mencapai titik destinasi yang Tuhan inginkan buat kita. That's right. Ya. Nah, sekarang adalah bagian kita untuk menuliskannya. Nah, kemungkinan besar Anda setelah tadi berdoa, kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tentunya hal itu sangat perlu diuji. Ya. Nah, kalau kamu punya pasangan hidup, katakanlah misalnya suami yang dapat. Nah, maka aku bertanggung jawab untuk mengkomunikasikannya dengan kamu, istriku. Ya, menurut kamu gimana nih? Aku dapatnya seperti ini. Nah, istri juga bisa mendapatkan istilahnya bit by bit, piece by piece, jigsaw puzzle. Ya. Jadi dikumpulin betul, gitu ya. Betul. Terus setelah itu bagaimanapun juga harus dicoba untuk menuliskannya di atas kertas. Betul. Atau mengetikkannya di komputer gitu kan, di handphone kita. Pokoknya harus ada hitam di atas putihnya gitu. Karena kalau nggak dicatat pasti lupa dan menguap dan hilang gitu loh. Betul. Ya. Nah, yang namanya visi Tuhan tuh biasanya memang simple, sederhana, tetapi mengena dan memang bisa perlu waktu bertahun-tahun untuk menghidupinya. Visi itu berarti sesuatu yang belum kita raih. Visi itu adalah sesuatu yang ada di depan. Dan bahkan kita tahu bahwa ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan tulislah dalam sebuah loh batu. Ya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang berlari dapat membacanya. Jadi saking simpelnya. Ya. Nah, tapi Daniel mungkin juga ada di antara pemirsa atau pendengar setia dari Love Revolution Podcast ini yang sudah mendapatkan visi Tuhan dan sudah punya visi untuk keluarganya. Itu selamat buat kalian ya. Tapi hari ini buat yang belum. Nah, tentunya untuk bagi Anda yang mau belajar, lebih mudah adalah supaya Anda mendapatkan buku ini nih, Love Revolution. Nah, kalau Anda lihat di halaman 150 ya. Jadi tepatnya ini ada di bab yang keberapa nih? Ada di section 3 di bab ke-7 dengan judul yaitu Redefining Family Vision. Kalau kamu masuk ke halaman 150, maka di sana ini ada pesan yaitu di poin yang kedua. Paling mudah, belajarlah untuk mengidentifikasikan karakter-karakter positif bawaan lahir dari pasangan hidup dan masing-masing anggota keluarga itu apa? Ya, misalnya suami tegas gitu ya. Suami murah hati misalnya gitu. Istri misalnya pandai bergaul gitu, alias cerewet gitu. Nah, ini kita udah berikan satu checklist di sini ya. Ada satu checklist di halaman 151 yang juga mempermudah. Ada misalnya adil, berbelas kasihan, berinisiatif, bertanggung jawab, dapat diandalkan, dermawan, disiplin, efisien, berintegritas, jujur, dan banyak lagi lainnya. Pantang menyerah, penuh kasih karunia, rajin, tekun, tegas, teguh, tulus, rendah hati, unik, berguna. Jadi dituliskan satu persatu karena nanti karakter-karakter positif ini atau nilai-nilai luhur ini akan menjadi seperti pilar-pilar yang menopang visi Tuhan tersebut gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu sekali lagi ini adalah karakter yang menonjol ya, jadi tidak perlu sampai dicari-cari, tetapi kira-kira yang menonjol, kelihatan mata, dapat dirasakan, yang kira-kira nggak orang bilang nggak terlalu dipaksakan atau nggak ngoyo gitu, tetapi perlu kejujuran nih ya. Nah, paling mudah tentunya suami mengakses atau menilai istri dan sebaliknya, dan kita orang tua menilai anak-anak kita ya, jujur ya. Dan kemudian yang nomor 3 adalah nilai-nilai luhur ini kemudian setelah diidentifikasikan, kemudian
ini akan membentuk pola berpikir bagi keluarga Anda dan kemudian akhirnya akan memperoleh satu titik yang lebih jelas. Tadi nomor 1 ya, belajar untuk menuliskan karakter-karakter positif atau nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga, khususnya suami istri. Kalau boleh juga kemudian diikuti dengan anak-anak. Sekarang nomor yang kedua nih, untuk menuliskan visi keluarga kita adalah pikirkan bagaimana Anda ingin keluarga ini dikenang. That's right. Warisan macam apa yang ingin Anda tinggalkan? Nah, kalau ngomong tentang warisan itu bukan cuma ngomong tentang harta, bukan cuma ngomong tentang uang, ya kita jangan berpikiran terlalu sempit. Tapi maksudnya itu warisan nilai-nilai kehidupan apa yang mau diwariskan kepada anak-anak kita gitu loh. Kalau orang tuanya gampang nyerah, anak-anaknya juga kan gampang nyerah. Nah, kita tahu bahwa tentunya berarti ini perlu waktu ya. Ini nggak bisa cuma terjadi 1 jam atau 5 menit selesai. Nggak ini it's a journey gitu ya. Dan harus didiskusikan kan ya antara suami dengan istri. Ya, direnungkan. Dan kalau kami dalam keluarga kami tentunya pada prakteknya ini perlu waktu berbulan-bulan. Dan bahkan kami bisa menangkap sesuatu, ada bits and pieces yang berbeda, kemudian direvisi kembali. Fine tuning sampai akhirnya bisa dituliskan dengan baik di atas. Kalaupun misalnya Anda mau ninggalin warisan, kamu mau ninggalin warisan 100 miliar, it's okay. Nggak masalah, tapi dalam bentuk apa? Misalnya pabrik atau perusahaan besar atau sesuatu yang sangat berharga, yang mulia, sah-sah saja ya, karena tentunya setiap orang juga berbeda-beda. Mungkin hari ini kamu udah punya perusahaan yang begitu banyak, mungkin udah nilainya 1 triliun atau 2 triliun ya, it's a blessing, itu berkat kamu, berkat anak-anak dan cucu kamu. Tetapi ingat, kalau kita tidak mempersiapkan warisan apa yang kita mau tinggalkan dengan baik dan keturunan kita tidak dipersiapkan untuk mengelolanya, ya habis. Habis sekali gitu ya. Atau buat Anda yang misalkan hari ini berpikir bahwa aku belum mampu nih ninggalin warisan harta buat anak-anak. Nggak apa-apa, jangan bersedih hati. Bisa juga warisan itu dalam rupa nama baik keluarga. That's right. Kan yang dijaga dengan sebaik-baiknya. Internet tanpa kuota bisa on terus. Ya, kemudian masuk ke nomor 3. Hubungan pernikahan seperti apa yang ingin Anda miliki dengan pasangan Anda? Ya, ini penting sekali. Jadi coba direnungkan sejenak sekarang. Kalau misalnya pernikahanmu tidak baik, sekali lagi, kalau kamu tentunya ada gambaran dari Tuhan yang baik, speak it up. Mulai ucapkan. Kamu mengharapkan ada satu revolusi terjadi. Ya, jadi kamu mulai ucapkan, mulai berusaha untuk mengakses kira-kira kelemahanmu di mana, bukan cuma pasanganmu, dan coba kerjakan, rubah seperti yang Tuhan kehendaki supaya kamu dapat melihat adanya hari-hari baik dan harapan-harapan baru terhadap keluarga kamu. Ini penting sekali. Jadi misalnya tuh aku ingin supaya keluarga dalam hubungan keluarga ini ya hubungan dengan pasanganku itu bisa saling mencintai, misalnya saling menghargai. Nah, itu maksudnya ya. Apa yang Anda inginkan gitu, hubungan dengan pasangan Anda tuh seperti apa? Ya, kemudian masuk berikutnya nomor 4 ya, karena totalnya ada 8 nih. Bagaimana Anda ingin anak-anak mengenang Anda, keluarga dan masa kecil mereka? Ya, jadi kalau nanti mereka besar, kira-kira kalau mereka ngomong tentang kamu nih ya, tentang orang tuanya, atau bahkan pada waktu orang tuanya sudah tidak ada, mungkin mereka udah menjadi kakek nenek, mungkin mereka menceritakan kepada anak dan cucu mereka tentang orang tuanya, tentang kakek buyutnya yaitu kita, ya nenek buyutnya yaitu kita. Kira-kira kamu ingin dikenang seperti apa melalui masa kecil mereka? Yang paling berkesan itu apa? Jadi kalau misalnya anak-anak kamu masih relatif kecil, masih berumur 5, 3, 2, 1 atau mungkin 12 tahun, ini momen yang tepat untuk kamu create memories yang menyenangkan, yang berbekas. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua bisa juga berpikir mau sesuatu yang spektakuler, mau membawa mereka untuk jalan-jalan sampai ke bulan misalnya. Tetapi misalnya contoh ya, tetapi kadang-kadang hanya untuk dengan spend time, untuk main monopoli, untuk bahkan berenang bareng, atau mungkin nyetirin atau ngajarin anak kita main sepeda, atau nyetirin ke sekolah tiap hari, itu bisa-bisa menjadi momen-momen yang membekas dan meaningful ya buat kehidupan mereka. Ngomong-ngomong ke bulan, jadi ingat lagu gitu, Fly Me to the Moon. Tapi ada lagu bahasa Indonesia apa juga.
ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Aku lupa lagunya seperti apa itu. Jadi maksudnya itu gini, kadang-kadang kita berpikir kayak tadi kamu bilang ya, mau ngajak anak-anak jalan-jalan ke bulan itu, tapi kan astronomical dan bombastis, fantastis gitu ya kan. Tapi ya padahal never say never. Elon Musk sekarang udah mempersiapkan diri untuk pergi ke bulan, atau ke Mars. Nanti itu berikutnya. Tapi maksudnya itu padahal yang benar-benar diperlukan sama anak kita tuh hanya imajinasi. Bisa juga misalnya dengan beli teropong yang nggak terlalu mahal, lalu ngajakin dia untuk ngelihat bulan, dan lalu ngajakin dia untuk mengembangkan imajinasinya. Ayo coba, kita udah nyampe nih ke bulan nih, anggap kita lagi pakai baju astronot, terus kita jalannya kayak melayang-layang gitu aja, itu sudah membuat memori yang sangat indah di dalam benak anak-anak kita gitu. Jadi nanti kalau anak kita udah besar, udah dewasa, lalu mereka punya anak lagi, mereka akan menceritakan kepada anak-anaknya masa kecil yang bahagia. Kakek nenek kamu itu dulu banyak meluangkan waktu sama mami, sama daddy, misalnya gitu kan. Kalau masa kecil ya, masa kecilku nih, yang salah satu yang paling aku ingat tuh, my dad was a very busy man, tetapi untungnya dia juga bekerja di rumah, ya. Tetapi ada masa-masa memang dia juga punya kantor yang berbeda di rumah. Ini yang aku masih ingat nih. Waktu aku kecil aku sering dijemput pulang dari sekolah naik sepeda motor. Sama dia nih. Nah, waktu kali itu hujannya nggak terlalu deras sehingga kita bisa nerabas gitu ya. You know what he did? Ini yang aku masih ingat banget. Dia keluarin sapu tangan dia, dan kemudian dia buat kan topi-topian kan, sapu tangan tuh ada 4 sudut kan. Dia buatin kayak ikatan apa ya? Knot gitu ya, what do you call it in Indonesian? Simpul satu sisi, dan kemudian ditutup kepalaku supaya rambutnya gak basah. Tapi kan basah juga. Iya, tapi itu membekas. Maksudnya sebagai anak kecil keren itu menjadi sesuatu yang cool. Dan aku masih kecil banget, duduk di atas tangkinya sepeda motor, kan ini motor cowok gitu ya. Dan kemudian jadi duduk di atas tangki dan naik motor sama my dad gitu ya. Jadi itu it's like wow, it's amazing memorable banget. Itu aku ingat sampai sekarang. Dan hubunganku dengan my dad, it's not always nice. Tentunya ini normal ya. Tetapi ada juga hari-hari menyenangkan. Dan kadang-kadang itu menjadi satu tabungan emosi yang bahkan pada waktu ada hari-hari yang tidak menyenangkan dan terbawa kita lagi clash, ribut, itu bisa mengingat kembali, oh my dad was a nice guy. You are very fortunate karena kamu punya pengalaman-pengalaman seperti itu kan. Kalau aku nggak terlalu fortunate seperti itu karena mungkin banyak juga pemirsa pendengar yang udah tahu bahwa keluarga orang tua aku itu terpisahkan, maksudnya bercerai orang tua gitu ya. Jadi memori masa kecil sangat minim karena mereka bercerai ketika aku usianya 5 tahun. Tapi itu pun masih ada memori-memori indah gitu kan ya. Maksudnya beberapa saat yang lalu sempat ngobrol sama adikku dan dia bilang, "Cek, kamu inget gak kita tuh dulu suka keluar ke balkon yang di lantai 2 katanya gitu. Terus kita tuh gelar tikar sama mama sama papa, ngelihat bintang-bintang katanya gitu. Terus mama tuh selalu ngomong sama kita, Mingdian Weken How gitu kan, ada lagunya itu ya. Tomorrow will be better katanya gitu. Mingdian Weken How. Ya gitu kan. Meskipun aku gak terlalu inget ya, tapi ketika adikku ngomong gitu, itu juga menjadi memori yang indah untuk tabungan emosi gitu loh, bahwa once upon a time waktu keluarga kami masih utuh, itu bagaimanapun juga anak-anak ini, kami maksudnya itu dibesarkan dengan kasih sayang gitu. That's right. Ya, kemudian yang kelima, apakah harapan Anda untuk anak-anak pada waktu nanti mereka menjadi dewasa? Ya, jadi orang tua sudah tidak memaksakan. Ya? Ini penting. Orang tua tidak bisa memaksakan anakku harus jadi dokter, atau anakku harus jadi pilot, atau anakku harus jadi orang kaya. Memang tidak bisa. Tetapi at least orang tua ini berkewajiban untuk nanam benih. That's right. Ya, karena anak kecil tidak bisa mempunyai angan-angan yang terlalu jauh. Mereka sudah punya pengen jadi pilot, kayak aku kecil pengen jadi pilot tapi nggak jadi pilot. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi alangkah bagusnya kalau orang tua nanam harapan dulu. Ya, orang tua kita punya satu kesempatan, privilege untuk bisa nangkap apa yang Tuhan kira-kira berikan kepada keluarga kita, tanam pada diri anak kita. Ya, kalau aku ngomong sama si James, God has a plan for you and God is going to use you to lead your generations. James, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu dan kamu pasti akan dipakai Tuhan untuk memimpin generasi kamu. Ini hampir tiap malam, hampir tiap hari aku ucapin terus. Kapan terjadinya belum tahu, tetapi I speak by faith. Aku ucapkan dengan iman, dan kita tinggal tunggu waktu, dan kita persiapkan James sekolah dengan benar, dengan demikian pula dengan Angeline. Dan kamu juga bisa lakukan hal yang sama dengan anak-anak kamu. Speak forth.
Ucapin, karena ucapan kamu adalah benih. Ucapan kamu ini orang dulu bilang mandi atau ada kuasanya gitu ya. Emang orang sekarang nggak mandi ya? Enggak, maksudnya itu manjur. Enggak, orang Jawa bilang mandi. Manjur. Betul ya. nggak? Betul nggak? Orang Jawa bilang mandi nggak? Iya, diterjemahkan manjur. Iya, jadi manjur gitu. Oke, terus berikutnya. Berikutnya pertanyaan nomor 6 adalah pernikahan seperti apa yang Anda inginkan untuk anak dan cucu Anda? Jadi ini maksudnya tuh ya jauh sebelum hal itu terjadi, orang tua sudah membayangkan, orang tua sudah mendoakan, orang tua sudah menggambarkan, memanggil sesuatu yang belum ada seakan-akan sudah ada, bahwa nanti anak-anakku dan cucu-cucuku akan mempunyai pernikahan yang bahagia, dalam keturunanku tidak akan ada terjadi perceraian, misalnya itu diucapkan mulai sekarang, dituliskan di atas kertas, ya kan, dan itu akan menjadi sesuatu yang powerful. Bayangkan ketika visi keluarga itu sudah dipampang, dipajang di dinding rumah kita, anak-anak dari nggak bisa baca sampai bisa baca, sampai dewasa setiap hari membaca hal itu, setiap kali dia lewat itu akan menjadi sesuatu yang terinternalisasi di dalam benak dan sanubari mereka. That's right. Jadi ini penting banget, artinya kita udah menanam satu harapan dan kemudian berarti kita ingat ya, kita sering berkata bahwa pernikahan orang tua menjadi pola patron pernikahan daripada anak-anak. Nah, berarti kalau kita ingin anak-anak kita punya pernikahan yang bahagia, langgeng, nggak homoseksual, nggak lesbianisme, atau misalnya nggak kawin cerai, nggak main prostitusi, nggak minum minuman keras, nggak kena narkoba, ya berarti mulailah contoh yang baik dulu supaya kamu memberikan contoh yang baik. Ya, bahwa orang tuaku mereka di dalam ketidaksempurnaannya mereka berusaha melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini penting banget ya. Move on. Berikutnya move on. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita ya untuk menuliskan visi keluarga kita. Nomor 7 adalah hubungan keluarga seperti apa yang Anda inginkan terjadi di antara anak-anak Anda. Aku ingin anak-anakku itu hidup rukun, saling memperhatikan, ya kan? Berarti orang tua tidak bisa menganakmaskan satu anak tertentu, misalnya anak tertua, anak terkecil, anak tertengah misalnya ya. Tertengah, iya bisa kan, anaknya kalau 12. Misalnya nomor 6 sama nomor 7 anak emas misalnya. Terspesial. Gitu. Yang Yang lain anak perak. Masalahnya nanti kalau anaknya memang menjadi lebih kaya daripada yang lain, ya secara natural itu pasti. Biasanya anak yang lebih kaya atau lebih punya posisi biasanya lebih diutamakan. Ya itu kita sebagai manusia lah. Tetapi maksudnya mulai dari kecil tanamkan untuk tidak membeda-bedakan kasih sayang antara anak yang satu dengan anak yang lain. Harus objektif. Makanya punya anak zaman sekarang jangan akeh-akeh, jangan banyak-banyak. Supaya kita bisa memberikan cinta, kualitas cinta yang terbaik buat mereka. Perhatian yang betul ya. Nah, bagaimana hubungan kamu yang kamu harapkan dengan menantu-menantumu nantinya? Nah, itu dipikir mulai sekarang gitu kan ya. Banyak orang tua yang ingin punya menantu yang baik gitu kan. Bagaimana kalau dimulai dengan gimana caranya aku akan menjadi mertua yang baik. Nah, tapi pada saat bersamaan didik anak kita untuk menjadi suami atau istri, calon suami atau calon istri yang berkompeten, berkualitas, nggak sorry to say, nggak akan bakal menjadi pengangguran atau menjadi drug addict atau nggak bisa kerja gitu, yang kerjanya cuman main game, terus kemudian tidurnya sampai tengah malam, kemudian nggak produktif ya. Kemudian ini sangat disayangkan, ada banyak generasi muda yang kehilangan golden moment mereka karena tidak bisa disalahkan juga karena orang tuanya tidak memberikan pola patron yang benar atau nggak memberikan teguran atau disiplin action, visi dari awal. Tidak menanamkan visi dari awal. Ini penting sekali. Maka yuk kita nggak nyalahkan orang tua kita, tapi do something, lakukan sesuatu. Kamu pasti bisa. Ada harapan bagi orang-orang yang percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Betul? Ya, nomor 8 yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir adalah karakter positif atau nilai luhur apa yang belum ada dalam keluargamu tapi perlu ditumbuhkan supaya bisa lebih efektif menghidupi visi keluarga tersebut. Ya kan? Jadi artinya secara mudah ini kira-kira yang belum ada itu kamu angan-angankan kira-kira komplimen penunjangnya apa. Oke, kalau misalnya kamu mau makan nih ya, misalnya sudah ada ayam goreng, ya, kemudian sudah ada pete, ada sambal,
gitu ya. Yang belum ada ternyata nasi. Ya berarti persiapkan nasi putihnya ini. Nah ini komplimennya. Ibaratnya. Belum ada minuman air putih, siapkan dulu baru makan. Kalau enggak kan kalau orang Indonesia makan ayam goreng doang sama pete sama sambal nggak enak kalau nggak ada nasi putih yang panas itu. Nah jadi persiapkan sesuatu nilai luhur apa yang memang diperlukan untuk menunjang ini, yang kira-kira diri kita, anak kita, keluarga kita kekurangan, kejar untuk kita bisa penuhi dengan baik, sehingga minimal kita bisa cultivate, kita bisa cultivate itu apa? Ditumbuhkan, belajar, pengembangan diri, cari mentor, kemudian bahkan berdoa, baca-baca buku seperti Love Revolution supaya bisa bertumbuh dengan baik, betul nggak? Internet tanpa kuota bisa on terus. Nah, jadi kalau Anda sudah mengikuti menjawab 8 pertanyaan yang tadi kami jadikan guidelines untuk episode hari ini, itu akan diharapkan nanti bisa didiskusikan ulang berulang antara suami istri, maka akan tertuliskan kalimat-kalimat yang akan tercetus sebagai visi dari keluarga Anda. Contoh, mau dikasih contoh nggak? Sebagai penutup tentunya inilah contoh dari keluarga kami yang tertulis dalam buku Love Revolution 155. Visi Tuhan untuk keluarga Daniel dan Debbie. Keluarga kami akan menginspirasi jutaan keluarga lain bagi Kristus. Haleluya. Keluarga kami akan memberdayakan keluarga lain untuk hidup berbuah. Haleluya. Kemudian nilai-nilai luhurnya, yaitu yang kami mau wariskan kepada anak-anak kami adalah bersama-sama melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian, memprioritaskan keluarga kami setelah Tuhan. Berikutnya, setia dan tetap loyal kepada pasangan hidup kami. Kemudian, sebagai orang tua, kami akan memastikan anak-anak kami mendapat pendidikan yang terbaik. Kemudian, sebagai anak-anak, kami akan memperlakukan orang-orang yang lebih tua dari kami dengan hormat. Biarlah Tuhan yang mengenapinya. Ya, jadi ini adalah suatu warisan yang akan kami berikan kepada anak cucu kami. Ya, tentunya kami juga berharap bisa memberikan rumah yang memadai, kemudian keuangan yang memadai. Tetapi ini penting banget gitu loh ya, bahwa visi ini harus dihidupi. Bahwa supaya apapun yang kami lakukan, kami akan stick to the point. Kami tidak akan melenceng daripada apapun yang sudah menjadi visi ini. Jadi kesukaran boleh terjadi, kebingungan boleh terjadi, pandemik boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi, bahkan kematian kita nggak bisa tolak. Tetapi kalau ini sudah ditanamkan, maka akan bertumbuh dengan baik. Dan tentunya visi itu akan menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap dari 2 episode ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang meaningful, betul ya? Kalian bisa menangkap visi Tuhan, kalian bisa belajar untuk mendapatkannya, menuliskannya, menghidupinya, dan ayo berikan komentarmu tentang apa yang kamu dapat tentang episode ini. Hari ini. Jangan lupa didengarkan ulang ya. Kalau perlu di post-post supaya ada kesempatan untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Atau dapatkan bukunya, maka akan lebih mudah untuk menjadi panduan buat Anda. Langsung masuk ke Tokopedia dan kemudian di sana tinggal ketik Love Revolution Daniel Hendrata Debbie Katarina, atau nanti DM kami. Nanti kami akan bisa memberikan linknya kepada Anda. Dan kita percaya bahwa ini sangat meaningful banget untuk masa depan setiap keluarga yang ada. Anda menyaksikan podcast Love Revolution bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya Debbie. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Setelah visi Tuhan yang besar, lalu apa? Apa ya?
kamu ditempatkan di tempat itu untuk merubah generasi, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Bukan cuma visi untuk keluargamu saja, untuk memberkati dirimu dan keluargamu, ya kan, istrimu, anak-anakmu, bukan cuma itu, tapi grander vision, noble purpose ini bicara bagaimana visi Tuhan itu yang kita tangkap, kita melalui keluarga kita ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat buat bangsa Indonesia ataupun buat bangsa-bangsa kalau engkau mengimaninya. Internet tanpa kuota bisa on terus.